Ya, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, waktunya bagi kami untuk boleh datang kepada Tuhan, di mana kami ingin bersama-sama diberkati melalui pembacaan dan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Namun sebelum Tuhan, mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus Tuhan bekerja, dan biarlah kami mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melihat Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27 berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak akan tidur bila tidak berbuat jahat. Untuk mereka, kantuk mereka tidak lenyap. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan yang orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu
tetap kemuka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini masih ada kesempatan bagi kita untuk terus menikmati kehidupan daripada Tuhan. Walaupun di akhir-akhir ini kita diperhadapkan terus dengan pergumulan yang sangat berat, yaitu virus corona yang belum berakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini judulnya adalah hidup normal di tengah ketidaknormalan. Hidup normal di tengah ketidaknormalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbagai metode telah diterapkan oleh pemerintah kita dalam memutus rantai penyebaran virus corona. PSBB masih terus berlanjut di beberapa daerah, namun kasus positif corona masih terus meningkat. Dan ada wacana pemerintah akan menerapkan yang namanya new normal. Bagi daerah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa menerapkan hal ini. Khususnya di daerah Bekasi yang dinyatakan sudah siap dan bisa menerima aturan baru itu, yaitu new normal. Oleh sebab kasus COVID di daerah ini sudah menurun gratis. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, new normal bukanlah kenormalan kehidupan yang kita bayangkan, melainkan hidup dalam aturan protokol kesehatan yang ketat. Walau semua aspek perekonomian akan berjalan lancar dan semua perkantoran akan dibuka, new normal merupakan aktivitas kehidupan kita yang baru, di mana kita masih terus memakai masker, pembatasan kehadiran para pegawai di kantor, pembatasan kehadiran berbelanja di mal, dan pembatasan-pembatasan lainnya. New normal merupakan cara baru kita bergerak di masyarakat. Kehidupan yang bersahabat dengan corona, berdampingan dengan corona. Dengan demikian kita hidup seolah-olah normal, namun sesungguhnya tidak normal. Malahan sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen di zaman ini, menghadapi tantangan kehidupan yang cepat berubah dan menghadapi tantangan yang baru ini, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kita, pergumulan kita saat-saat ini? Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat 22. Ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tantangan yang baru ini, new normal kehidupan yang mungkin saja kita akan hadapi, tidak akan bisa dan tidak akan bisa kita hadapi kalau kita tidak memiliki yang namanya hikmat ketaatan. Ayat 22 ini merupakan suatu rangkaian kesimpulan daripada suatu pengajaran yang diajarkan oleh Raja Daud kepada anaknya. Dalam konteks pembacaan ini, Amsal Salomo menuturkan pengalaman hidupnya yang berhasil hidup sukses karena menjadi anak yang taat apa yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Salomo begitu berhikmat, namun hikmat yang terpenting dalam hal ini yaitu mau dengar-dengaran pada pengajaran yang baik untuk mencapai hidup yang berhasil. Dan hal itu terbukti pada Raja Salomo yang demikian sukses dalam kehidupannya sebagai raja.
Dia adalah raja yang luar biasa, raja yang sukses, yang makmur pada waktu pemerintahannya. Walaupun ada sisi-sisi negatif dalam pemerintahannya. Tetapi kalau kita melihat bahwa zamannya adalah zaman keemasan Israel. Di dalam ayat 10 merupakan rangkaian daripada hal itu, mengatakan bahwa, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ya. Dan kemudian ayat 13 mengatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, pelihara dia, karena dialah hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua tetap kuat dan ingin tetap sehat selalu. Kita ingin selalu menikmati hidup. Kita semua ingin umur panjang, dan kita ingin agar kita tidak tertular virus corona yang sangat berbahaya. Sampai saat ini pemerintah terus mengarahkan masyarakat Indonesia agar selalu mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona. Namun kita melihat bahwa semakin diajar, semakin diimbau, semakin dilarang, semakin diarahkan, namun semakin melawan, semakin melanggar, semakin menjadi-jadi. Tidak heran jika banyak dari hari ke hari banyak yang tertular corona karena tidak berhikmat dan tidak taat pada pemerintah. Dalam konteks ini sebagai orang tua kita di negeri kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Yesus itu, sebagai anak Tuhan, kita harus patuh kepada pemerintah sebagai tangan kanan Allah. Patuh kepada penguasa negeri ini. Roma 13 ayat 1 sampai 4, ayat 1 mengatakan, Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kemudian ayat 4a mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bahwa kalau kita ingin melihat hal-hal yang baik, di dalam ayat 22 seperti ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, yaitu ketaatan, mau dengar-dengaran, hikmat yang senantiasa mau mendengarkan dan melakukan. Jadi kunci kita hidup dalam era new normal adalah kepatuhan. Sebab orang-orang yang selalu patuh dan dengar-dengar pasti akan aman dan tenang. Sebab di era new normal, kunci kesuksesan kita hanya berhikmat patuh pada semua prosedur yang dilakukan. Diperlukan kesabaran. Dengan demikian kita tidak akan khawatir akan segala perubahan hidup di dalam dunia ini. Apakah new normal atau new yang lainnya. Jika kita mau seperti anak yang mau dengar-dengaran, maka imbalannya seperti firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 10 dan 22 yang kita sudah dengarkan dan kita bacakan tadi. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tahun hidupmu menjadi banyak, umur panjang. Ya, ayat 22 juga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, umur panjang dan kehidupan yang baik dalam dunia ini menjadi milik kita. Jika kita mau dengar-dengaran semua aturan-aturan yang kita taati. Ibrani 12 ayat 9 mengatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh pengajaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Ketaatan kita kepada pemerintah adalah cerminan ketaatan kita kepada Bapa kita. Karena Bapa lah yang memberikan petunjuk arahan pemerintah untuk supaya kita tetap hidup baik. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita penuhi hidup kita di era yang sulit ini dengan berhikmat dan ketaatan yang mutlak. Dengan demikian kita akan terlepas dari segala kesulitan hidup. Saudara, kehidupan sekarang ini cepat berubah. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan skill kita. Kita tingkatkan kepekaan kita. Kita tingkatkan keterampilan kita dengan menyesuaikan perubahan-perubahan yang cepat ini. Berjalan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bukan saja kita berhikmat dan taat, tetapi yang kedua adalah mari kita melihat ayatnya yang ke-13. Ayat 13 mengatakan, ya, mari kita melihat ayat 18 ya, bukan 13. Ayat 18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Kurang lebih 4 bulan ini kita terus masih bergumul tentang virus corona. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang kedua adalah kita tetap berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, saudara, dampak dari virus corona ini kurang lebih 4 bulan ini, semua sektor kehidupan berbangsa kita terimbas oleh karena virus ini. Ekonomi terpuruk, PHK di mana-mana, masyarakat kelas bawah mencari makan susah, banyak kejahatan terjadi akibat kebutuhan mendesak, mencuri, merampok, jambret, dan kejahatan sosial lainnya meningkat. Di mana beberapa negara akibat di rumah saja, saudara, banyak kasus-kasus kejahatan ya meningkat. Bahkan banyak kasus-kasus pengajuan bercerai meningkat oleh karena di rumah saja. Dalam kondisi seperti ini banyak yang mempergunakan kesempatan untuk berbuat jahat, menimbun barang untuk mencari keuntungan sendiri. Dalam kekacauan banyak ide-ide yang muncul tiba-tiba untuk berbuat jahat. Sewaktu gempa di Palu, sebuah gempa tsunami di Palu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di saat-saatnya keadaan risau, kacau dan memprihatinkan, banyak kejahatan terjadi, banyak penjarahan terjadi. Ya, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Yesus, tidaklah mudah mempertahankan hidup benar dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Dalam kondisi yang sulit, terkadang kita tergoda untuk melakukan kejahatan. Dan tentunya setiap kejahatan pasti ada konsekuensinya atau akibatnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para napi, ya, napi yang baru-baru dilepas oleh karena ada beberapa, kurang lebih sekitar ya 6 ribuan ya, kurang lebih napi dilepaskan oleh karena virus corona. Tetapi ada beberapa yang harus kembali lagi dalam kurungan, dalam penjara. Oleh karena apa? Setelah mereka keluar,
mereka melakukan kejahatan lagi dan mereka harus dikurung lagi. Oleh sebab itu tidaklah mudah mempertahankan kehidupan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kondisi yang sulit, terkadang kita tergoda untuk melakukan kejahatan. Dan tentunya setiap kejahatan pasti ada konsekuensinya atau akibatnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, betapa pentingnya kita mempertahankan hidup yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab berjalan dalam kebenaran akan mengantar kita pada kehidupan yang baik, kehidupan tanpa ketakutan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran diumpamakan seperti fajar yang terbit. Yesus mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi fajar yang terbit, yang terus memancarkan cahayanya sampai cahaya itu sempurna, meninggi sampai terembang tengah hari. Suatu pancaran kehidupan yang menjadi berkat, pancaran yang membawa kehidupan, cahaya yang menarik sekelilingnya, sehingga semua kehidupan di bumi berjalan normal pada semestinya. Sebab Tuhan ingin kita menjadi terang dalam dunia ini. Hanya berjalan dalam kebenaran saja, maka kita bisa menjadi terang. Saudara, kalau pada malam hari tidak ada aktivitas kehidupan, semuanya istirahat, semuanya diam, kecuali hal-hal tertentu. Dan juga semua tumbuh-tumbuhan berhenti untuk menghasilkan klorofil atau memproses proses makanan pada daun-daun, karena tidak ada cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari terang, maka mulai lagi kehidupan akan berlangsung. Betapa pentingnya kita menjadi terang, betapa pentingnya kita berjalan dalam terang, betapa pentingnya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa penting cahaya terang bagi dunia saat ini. Banyak jiwa putus asa. Bahkan ada artis di India sana yang kehilangan job, yang karena sudah tidak ada job akhirnya dia bunuh diri. Banyak orang yang berpikiran sesat dan jahat. Banyak orang menjadi pemalas dan hanya bisa meminta-minta dalam kondisi seperti ini. Banyak yang kehilangan kerja, banyak yang tidak mengerti kebenaran, banyak yang masih terikat oleh kuasa kegelapan atau iblis. Banyak yang terikat oleh miras, terikat oleh narkoba, banyak yang melalaikan ibadah, dan banyak manusia yang masih hidup dalam kegelapan tanpa orang-orang benar menerangi mereka, maka mereka tidak bisa berubah. Betapa penting sekali keteladanan kebenaran dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab banyak orang melakukan pembunuhan dengan alasan agama, kebenaran diputarbalikan. Kalau kita melihat dalam 2 Petrus 2 ayat 2 mengatakan banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa penting kita hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, supaya kita menjadi contoh dan teladan. Oleh sebab itu perlu orang-orang benar, saudara, di dalam hidup ini. Perlu orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran, dalam terang Tuhan, sehingga hidup ini tetap terjaga dan tetap baik keberlangsungannya. Perlu pikiran-pikiran yang baik, pimpinan yang baik, perlu orang-orang yang mengarahkan lebih baik dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitalah yang harus menunjukkan kehidupan benar itu dalam keseharian kita. Dengan perbuatan jujur kita, dengan kasih kita, dengan kelemah lembutan kita, dengan sukacita kita, dengan kebaikan kita, dengan penguasaan diri kita, dengan kita suka mengampuni, kita suka menolong orang lain, tidak melakukan kejahatan, menjauhkan dosa, tidak menjadi penipu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan semua perbuatan benar. Maka semua orang akan melihat cara hidup anak-anak Tuhan yang baik, menjadi berkat, sehingga orang lain akan
merasa kehidupan ini sungguh indah dan termotivasi oleh karena kehidupan kita. Saat ini kita tidak hanya krisis kesehatan, tidak hanya krisis ekonomi, namun juga sebenarnya kita krisis akhlak, krisis rohani. Oleh sebab itu kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tetap menjadi pedoman kita dalam melangkah setiap hari. Mari kita mencontohi kehidupan Nuh. Walau semua orang sezamannya melakukan kejahatan, namun ia tetap melakukan kebenaran. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan apa yang kita lihat daripada hidup Nuh? Dari kehidupannya, maka ada generasi kehidupan yang lebih baik. Semua generasi zaman Nuh dihapuskan, dihilangkan, di bumi hanguskan oleh air bah, oleh Tuhan, dihapuskan oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya, hanya oleh karena Nuh bergaul di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Imanlah yang memimpin kita setiap hari, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, sehingga terang kita bercahaya. Dan yang terakhir, saudara, adalah yang ketiga adalah tetap andalkan Tuhan. Ayat 14, mari kita baca. Tetap andalkan Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kondisi negara kita yang belum ada tanda berakhirnya pergumulan corona, tentu keadaan bisa saja semakin memburuk. Kita bisa tergoda untuk menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum kita dengan perkara seperti ini? Bisa saja menyalahkan Tuhan seperti istri Ayub yang menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Bisa saja kita ikut-ikutan dengan orang lain melakukan kejahatan dengan kompromi, dengan alasan kita butuh makan, kita butuh hidup, butuh anak-anak sekolah, butuh kebaikan ke depan, dan semua alasan kita bisa menempuh jalan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan kejahatan. Kita bisa terseret dengan mencari solusi sendiri dan tidak lagi bertanya dan mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan akan sangat liar jika semua manusia sudah melupakan Tuhan dan tidak lagi takut padanya, tidak lagi berpaut pada Tuhan dan mencari petunjuk Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita bisa menyampingkan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa saja menyembah Tuhan, kita bisa saja tidak menyembah Tuhan lagi karena gereja ditutup. Kita bisa tidak berdoa lagi karena ibadah di gereja ditiadakan. Bisa saja kita putus persekutuan dengan Tuhan karena kita masing-masing beribadah di rumah. Kita bisa berprinsip saya mau beribadah atau tidak, yaitu terserah saya. Oleh sebab itu kondisi ini juga menjadi ujian iman kita. Sejauh mana kemandirian iman kita selama ini? Apakah iman kita hanya ikut-ikutan atau memang terlahir dari hati kita yang paling dalam? Apakah iman kita hanyalah iman kondisi? Ya, iman kondisi itu ya pada waktu giat-giat beribadah, gereja terbuka kita beribadah. Tetapi pada waktu gereja tidak beribadah, ya sudah kita tidak beribadah. Pada waktu gereja tutup, ya kita tidak usah beribadah, tidak usah buat ibadah. Saudara yang dikasihi oleh itu namanya iman kondisional. Saudara, terkondisi. Pada waktu susah baru mencari Tuhan. Pada waktu senang tidak mendengar Tuhan, tidak mencari Tuhan. Pada waktu ada berkat bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu tidak ada berkat tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita selalu ingat padanya
dalam setiap waktu dan tetap menjunjung Dia sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup ini. Dan kita selalu mengandalkan Dia sebagai solusi setiap keputusan yang kita ambil. Mengandalkan Tuhan, kita mempasrahkan semua hidup kita kepadanya, mempercayakan sepenuhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa depan kita, kebutuhan kita setiap hari, dan rencana kita. Kita hanya percaya padanya akan segala perubahan dunia yang begitu cepat terjadi, memasrahkan kondisi ekonomi kita, dan sedikit pun tidak tergeser walau kesulitan melanda hidup kita. Kita tidak ikut-ikutan arus dunia yang menyesatkan dan jahat, tidak ramai-ramai melakukan kejahatan dalam kondisi yang saat ini. Oleh sebab itu, betapa murninya iman kita, betapa tulusnya kasih kita kepada Yesus jika kita selalu mengandalkan Dia. Dengan demikian maka sesungguhnya iman kita tetap tidak tergoyahkan oleh karena keadaan dan situasi kekinian. Entah bumi bergoncang, kita tetap berseru dan memuliakan namanya yang agung. Diperlukan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dalam kondisi dunia akhir-akhir ini. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Mari saudara, kita akan tetap diberkati Tuhan. Tuhan tidak berubah, Ia sama saja. New normal atau tidak normal bukanlah masalah bagi Tuhan untuk memberkati kita. New normal atau tidak normal jangan jadi alasan bagi kita untuk tidak mengandalkan Tuhan. Sewaktu kehidupan normal pun banyak manusia yang berbuat yang tidak normal. Para pria menikah dengan pria, sesuatu perbuatan tidak normal dalam kehidupan yang normal. Semoga dengan kehidupan yang tidak normal ini membuat hati dan iman kita semua menjadi normal kembali. Semoga kehidupan yang tidak normal ini keluarga kita semakin diberkati. Semoga dengan kehidupan yang tidak normal ini kehidupan dunia menjadi normal dan selalu mengingat Tuhan. Dan semoga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Engkau adalah pribadi yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam permulaan kekinian kami di era new normal yang bisa saja kami alami ke depan oleh karena virus corona. Tuhan, mari Engkau adalah pelindung kami, penjaga kami. Mari kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat, selalu berkhidmat, selalu mau dengar-dengaran apa